Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Syakira Alifia Zakia Tunisa. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa adalah proses pelaksanaan dan pengalaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandang hidup bangsa Indonesia dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Penerapan Pancasila dari masa ke masa dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan, yaitu periode ketika bangsa Indonesia masih berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya dari para penjajah Belanda dan Jepang. Pada periode ini, Pancasila lahir sebagai hasil dari perumusan dan perdebatan para founding fathers seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan lain-lain. Pancasila pertama kali diumumkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila. Pancasila pada periode ini memiliki 5 sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Periode setelah kemerdekaan yaitu periode ketika bangsa Indonesia sudah merdeka dan berdaulat sebagai negara kesatuan. Pada periode ini, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila pada periode ini memiliki 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, periode Orde Lama, yaitu periode ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno dari tahun 1945 hingga 1966. Pada periode ini, Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara yang bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Pancasila pada periode ini diberi penafsiran yang lebih luas dan dinamis, yaitu dengan menggabungkan 5 unsur, yaitu nasionalisme, internasionalisme, marhaenisme, demokrasi, dan sosialisme, yang disebut dengan Nasakol. Pancasila pada periode ini juga diberi rumusan baru, yaitu Trisila, yang terdiri dari sosialisme, sosial kemasyarakatan, dan ketuhanan yang kemudian disempurnakan menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Selanjutnya, periode Orde Lama, yaitu periode ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998. Pada periode ini, Pancasila dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Pancasila pada periode ini diberi penekanan yang lebih tegas dan kaku, yaitu dengan mengeluarkan berbagai kebijakan seperti TAP MPRS nomor 20, MPRS 1966 tentang pengembalian Undang-Undang 1945. TAP MPRS nomor 2, MPRS 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P5. Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan dan Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang pendidikan politik. Pancasila pada periode ini juga diberi rumusan baru, yaitu Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan yang disebut sebagai Pancasila Tunggal. Selanjutnya, periode reformasi, yaitu periode ketika Indonesia mengalami perubahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang signifikan. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, pada periode ini, Pancasila dijadikan sebagai landasan moral dan etika bagi bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila pada periode ini diberi penafsiran yang lebih demokratis dan pluralis, yaitu dengan menghormati hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, keberagaman, dan toleransi.
Pancasila pada periode ini juga diberi rumusan baru, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan yang berwawasan ke depan, yang disebut sebagai Pancasila masa depan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.